Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah mungkin duduk ini ada sendiri? Belek moro lungguh. Ada duduk, ada berdiri, ada bekerja, ada memasak di dapur, ada yang mandi, ada yang makan, ada yang minum, ada yang merokok. Apakah itu ada sendiri tanpa wujud yang menciptakan itu semua? Tanpa wujudnya manusia, maka keadaan-keadaan itu tak akan pernah ada bila tak ada manusianya. Wahai orang-orang yang berakal, yang beriman, maka itulah bukti bahwa wujudullah lebih nyata kewujudannya daripada wujud kita sendiri. Wujudullah itu ternyata lebih hidup daripada hidup kita sendiri. Wujudullah itu lebih berkuasa daripada kuasa kita sendiri. Wong ciptaan Abdul Halim kok merasa yang menciptakan. Ciptaan jadi cipta, jangan jadi pencipta. Inilah titik awal kita mengenal syuhudul wahda fil kasra. Syuhudul kasra fil wahda, yaitu saksikan yang satu kepada yang banyak dan saksikan yang banyak kepada yang satu. Hanya siapa yang bisa begitu? Makhluk apa kholik? Ketika kita masih jadi kholik, ketika kita masih jadi Tuhan, seolah-olah syuhudul wahda fil kasra wa syuhudul kasra fil wahda, seolah-olah ya diri kita sendiri. Kita yang menyaksikan diri kita sendiri. Kita yang menyaksikan yang banyak ini. Apapun bisa kita saksikan. Kalau di dalam ruangan ini ada almari, ada TV, ada gelas, ada kursi, ada tempat tidur, ada meja, ada pot bunga, ada figura dan sebagainya. Seolah-olah yang banyak nama-nama ini muncul disaksikan oleh yang satu, yakni Abdul Halimnya. Seolah-olah Abdul Halim ini yang jadi Tuhannya, yang bisa menyaksikan apa-apa ini. Dan tak mungkin apa-apa yang kusaksikan, dan tak mungkin kursi, dan tak mungkin album, yang tak mungkin pot bunga, dan tak mungkin TV, dan tak mungkin almari, dan tak mungkin gelas yang ku saksikan di hadapanku bisa menyaksikan aku. Tak mungkin mereka itu bisa menyaksikan aku, yang mana akulah sebagai pencipta mereka. Kenapa ku katakan aku sebagai pencipta mereka semua yang ada? Karena tanpa diriku mereka tak akan ada. Dengan dirikulah Abdul Halim, maka tersaksilah, maka terwujudlah kasur ini, maka terwujudlah Al-Quran ini, maka terwujudlah wedang kopi ini, maka terwujudlah rokok ini, maka terwujudlah TV ini, maka terwujudlah pot bunga ini. Tanpa Abdul Halim ya ndak ada semua. Dengan Abdul Halim ya ada semua. Inilah yang dimaksud syuhudul wahda fil kasra wa syuhudul kasra fil wahda versi hawa nafsu.
karena hawa nafsunya yang masih jadi Tuhan. Koyok-koyoke seakan-akan hanya kita yang bisa menyaksikan diri kita sendiri, dan seakan-akan hanya kita yang bisa menyaksikan di luar diri kita yang lainnya. Seolah-olah kita sebagai pencipta langit yang di atas. Seolah-olah kita bisa menciptakan matahari yang kita lihat setiap hari. Seolah-olah kita bisa menciptakan rembulan yang kita saksikan tiap bulan purnama. Seolah-olah kita yang bisa menciptakan keadaan siang, malam, sore, pagi, dan sebagainya. Kenapa? Karena seolah-olah kita yang menyaksikan itu semua. Itulah yang jadi pencipta manusianya. Mestinya manusia jadi makhluk. Loh kok manusianya selama ini sejak detik-detik akil balik tiba sampai seusia tua 50 tahun ini jadi Tuhan terus. Jadi Gusti terus di dalam dadanya. Jadi penguasa terus di dalam dadanya. Belum memeluk agama rahmatan lil alamin, karena yang kita peluk selama ini agama hawa nafsu. Islam agama hawa nafsu, Kristen agama hawa nafsu, Nasrani, Yahudi agama hawa nafsu. Ketika kita memeluk agama itu semua, yang wujud masih manusianya yo podo wae ra ono bedane, mung jeneng-jenenge wae sing beda. Apa sih sesungguhnya agama di sisi Allah itu? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu bagi seluruh umat manusia, apapun nama-nama agamanya, siapapun orangnya. Sesungguhnya agama yang rahmatan lil alamin di sisi Allah itu bagi golongan apa saja, aliran apa saja, hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah, maaf, bukan Islam lo ya. Islam itu mung bahasa Arab. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu, Islamnya terjemahkan juga dong. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu yakni berpasrah diri. Ngalah dengan pangeran. Ngalah, kita harus tahu diri, mawas diri bahwa kita ini hanya makhluk, bukan kholik. Kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tak mau menggali diri, ya selamanya kita akan tersesat di dalam syariat-syariat agama-agama tadi. Yang mana seluruh syariat-syariat yang digelar di dalam agama-agama apapun nama agamanya, masih syariatnya hawa nafsu. Masih syariatnya linafsi manusianya, seolah-olah manusianya yang merajai, manusianya yang menguasai syariat-syariat apapun yang dikerjakannya. Sedangkan Allah goib, nganggur, rauno. Kenapa? Karena kita selama ini kita tidak memberlakukan Allah, tidak memberlakukan Allah, tidak memberlakukan Tuhan, tidak memberlakukan Bapa, Romo, Gusti, Sang Hyang Widi dan sebagainya sebagai yang tunggal di dalam dada setiap manusianya. Itu yang membuat manusianya tersesat. Yang tunggal, yang esa, yang ditauhidkan, yang diwujudkan, yang diadakan hanya Abdul Halimnya saja. Melu agama apapun saja yo podo wae. Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi yo podo wae. Wong sing dadi pangeran si hawa nafsune. Karena di dalam hatinya masih muncul sebagai
Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba cek hati kita masing-masing. Siapa sih yang wujud? Siapa sih yang hidup? Siapa sih yang berkuasa atas hidup dan badan ini? Allahkah, Allahkah, Gustika, Bapakah, Romokah, Sang Yang Widika yang menjadi Tuhannya hidup dan badan ini? Ataukah kita yang jadi Tuhannya hidup dan badan ini? Itulah bedanya agama setan dengan agama Allah. Jangan mulia-muliakan arti atau jangan mulia-muliakan bahasa, bro. Islam cuma bahasa, tapi hakikat Islam itu apapun agamanya, tak peduli orangnya. Yang penting hatinya datang kepada penciptanya, menyerahkan hidup dan badannya, menyerahkan semua kekuasaannya ke hadirat Tuhan yang menciptakan dirinya. Maka setelah itu binasalah manusianya. Itulah detik-detik kiamat tiba yang menghancurkan hidup dan badan, yang menghancurkan langit dan buminya manusia, yang mana selama ini hidup dan badan selama ini selalu dan selalu dikuasai, dimiliki oleh manusia, dihancur leburkan, yakni dibaiat, dihancur leburkan, dikiamatkan. Agar apa? Agar sunyi manusianya, agar malam manusianya seperti malam saat diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi, agar manusianya rela, ridho, hanya Tuhanlah yang ada daripada diriku sendiri. Itulah yang dimaksud syuhudul wahda fil kasroh wa syuhudul kasroh fil wahda. Itulah memandang yang satu kepada yang banyak dan memandang yang banyak kepada yang satu. Yang bisa begitu ya uripe Allah dewe. Bila yang ada hanya Allah, kemanapun kau hadapkan wajahmu kepada yang banyak itu, maka yang banyak itu, yang kita saksikan itu, oh ternyata dari Allah, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tak ada Allah, tak ada Tuhan, ya tak ada aku. Bila tak ada Tuhan, ya tak ada aku, ya tak ada semua ini. Adanya semua ini kan karena adanya aku. Dan adanya aku karena adanya Allah. Bila manusianya sujud kepada Adam, bila manusianya sujud kepada ketiadaannya, bila manusianya sujud kepada kegoibannya, maka setan iblis wajib dipaksa untuk sujud. Supaya apa? Supaya suci lagi. Supaya hanya dikuasai yang maha suci. Itulah yang dimaksud syahadat tunggal itu. Tidak ada manusia yang bisa bersahadat. Bila manusia, bila diriku masih merasa yang paling bisa bersahadat, hati-hati. Bila di dalam diriku, waalaikumsalam, yang merasa ada, yang merasa wujud, pasti yang merasa bersahadat ya Abdul Halim ini, setan ini, yang merasa bisa bersahadat. Aku merasa bisa menyaksikan diriku sendiri Abdul Halim, dan aku merasa bisa menyaksikan semua apa yang kulihat. Ini masih jadi setan, ini setannya. Yang wujud melebihi wujudnya Allah, yang wujud melebihi wujudnya Tuhan, yang wujud melebihi wujudnya Allah, Romo, Bapa dan sebagainya. Ya ini setannya, ini barangnya.
Setan lebih makrifat daripada manusia. Ya ini barangnya. Manusia yang merasa makrifat. Bila manusia masih merasa dirinya yang makrifat, sesungguhnya jauh dari makrifat, bro. Karena manusianya masih jadi Tuhan, tambah makrifat, tambah berilmu, tambah jadi Tuhan, tambah gede Tuhan nih, tambah besar sombongnya, melihat orang lain, oh level rendah, oh bukan selevel. Ya inilah buktinya bahwa orang bila merasa dirinya makrifat pasti jadi setan. Kenapa? Makrifat bukan hak kita. Makrifat bukan milik kita. Penyaksian bukan milik kita. Penyaksian makrifat hanyalah milik makrifatullah. Saya, Anda menengok wae, enjoy wae, wong dak makrifat kok bingung. Bingungnya manusia karena manusia ingin makrifat, ingin jadi Tuhan. Sehingga manusia punya kebanggaan, kehormatan di sisi manusia lain. Akan tetapi di paparan uripe Allah, mengikuti bimbingan-bimbingan baiat supaya apa? Supaya makrifat. Supaya ndak makrifat. Supaya rela, ridho, diengek. Rela, ridho, hanya jadi makhluk. Ojo dadi kholik. Itu tujuannya ikut bimbingan-bimbingan baiat di YouTube Uripe Allah. Jadi apa yang dipapar-paparkan selama ini, apa yang kita pahami selama ini di paparan YouTube Uripe Allah itu ya semuanya masih kulit. Masih serba membingungkan. Kenapa? Karena yang paham masih manusianya ya sulit. Bertahun-tahun, puluhan tahun tak akan bisa menemukan bila masih belajar dewe. Tidak cari guru yang membimbing. Maka carilah guru di daerah Anda masing-masing. Jangan merasa kita yang bisa membimbing kita sendiri. Tidak bisa kita membimbing kita sendiri. Mari kita buktikan apa yang sudah dipaparkan tadi di dalam ayat sucinya Allah. Yang selama ini kita tidak percaya dengan kitab ini. Kenapa? Karena kita tak bisa mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Berarti kita tidak punya iman kepada ayat-ayatnya Allah. Akan tetapi kita hanya iman kepada ayat-ayat hawa nafsuni dewe-dewe. Apa buktinya? Allah gaib. Tidak berlaku bagi kita Allah. Yang berlaku bagi kita kan ya diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri yang wujud. Karena diri kita sendiri yang hidup. Pasti yang berlaku di dalam dadaku ya Abdul Halimnya daripada Allah. Kenapa? Karena Abdul Halimnya masih kafir. Karena Abdul Halimnya tak mau murtad kepada Abdul Halimnya. Sehingga murtadnya hanya kepada Allah, kepada Abdul Halimnya iman. Imanku hanya kepada Abdul Halimnya. Kenapa? Karena yang kusaksikan wujud Abdul Halimnya. Allahnya gaib. Paham sobat? Semoga kita dipahamkan, khususnya diri saya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-142. Saya bacakan Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah dalam kurung Muhammad, milik Allah lah timur dan barat.
Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Coba kita ulang, hayati dalam hati ya. Hayati. Lepaskan keakuanmu, lepaskan kerajaanmu, hancurkan singgasanamu bila kita ingin memahami ayat-ayat sucinya Allah yang ada dalam diri kita. Artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dalam kurung muslim dari kiblat yang dulu mereka berkiblat kepadanya? Maknanya apa? Kita selama ini berpaling dari kiblat yang dulu kita kiblati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى